Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعة الله وزجرنا عن معصية الله. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانية الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، إمام المتقين وقائد المجاهدين، نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحابته وجنوده وأنصاره وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وهذا البخاري ومسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin kaum
muslimin, hamba-hamba Allah yang berbahagia. Alhamdulillah pertama dan utama, mari sama-sama senantiasa kita basahi lisan kita dengan sama-sama kita senantiasa berzikir, bertahlil, bertakbir, memuji Allah, pujian-pujian, kalimat-kalimat pembesaran kepada Allah, pengagungan kepada Allah sejatinya. Kalimat-kalimat tersebut lahir dari sabuk baru kita yang terdalam, dari lubuk hati kita yang terdalam. Dan sejatinya lagi, lahirnya dari lubuk hati kita yang terdalam tersebut akibat dari refleksi kenikmatan yang begitu banyak dan berharga yang setiap hari kita dapati dalam kehidupan kita. Begitu banyak dan berharganya kenikmatan tersebut, sehingga Allah merasa perlu menyampaikannya di dalam Al-Quran dengan cara Allah menantang kita untuk menghitung-hitung nikmat tersebut, dan sudah bisa dipastikan kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung. Di lain ayat, dengan kalimat Allah mempertanyakan kepada kita, adakah kenikmatan yang setiap hari kita peroleh yang kita dustakan kenikmatan tersebut? Sebagaimana di dalam surat Ar-Rahman, "Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Dan kenikmatan Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Jamaah rahimakumullah, disimpulkan di dalam Al-Quran kenikmatan yang begitu banyak, hanya dua kemudian disimpulkan oleh Allah, sebagaimana dalam surat Luqman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah menyempurnakan kepada kalian nikmat-nikmat-Nya, dan di antara nikmat-nikmat tersebut tersimpul menjadi dua, dhahiratan wa batinah, yaitu nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Nikmat yang zahir adalah nikmat berupa fasilitas hidup. Semua sarana hidup, semua fasilitas hidup yang kita miliki, tak terkecuali anak kita, istri kita, keluarga kita, jabatan kita, usaha kita, bisnis kita, itu adalah nikmat yang zahir. Nikmat yang berdampak hanya bisa mengenyangkan perut kita, menumbuh kembangkan jasmani kita. Nikmat yang hanya bisa memuaskan jasmani kita, membahagiakan kita dalam arti yang sangat kecil dan sedikit, arti kebahagiaan yang hakiki. Dan itulah fasilitas hidup. Tapi Allah juga memberikan kepada kita, di samping nikmat yang zahir adalah nikmat yang batin. Kebalikan dari nikmat yang zahir, nikmat yang batin bukan lagi fasilitas hidup, tapi nikmat yang batin sebagaimana yang terekam di dalam surat Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Dan pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Aku redhoi Islam sebagai agama kalian, sebagai nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Islam itulah nikmat yang batin. Bukan lagi fasilitas hidup, bukan lagi sarana hidup, tapi dia adalah aturan hidup buat kita, jamaah rahimakumullah. Kalau fasilitas hidup memiliki aib, memiliki cacat, kita bisa menambahnya, kita bisa menyempurnakannya, kita bisa menyempurnakan kekurangan dari fasilitas hidup kita. Tapi kalau sudah terkait dengan aturan hidup, dia tidak boleh cacat, dia tidak boleh berkurang, dia tidak boleh punya aib, dia harus sempurna. Dan sempurnanya aturan hidup hanya akan datang dari Sang Pencipta, penguasa alam jagat semesta ini, jamaah Allah. Sehingga di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla." Sungguh telah sempurna ajaran-ajaran Allah yang turun di muka bumi ini, yang di dalamnya penuh dengan keadilan dan kebenaran. Jamaah rahimakumullah, di lain ayat Allah juga berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Kenikmatan batin yang Allah berikan kepada kita hanya Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fala yaqbalallahu, maka Allah tidak akan menerima aturan-aturan hidup kecuali agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimahullah. Di dalam Al-Qur'an ada 2 ayat yang memberikan kabar kepada kita tentang segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang berupa fasilitas hidup, dia akan sirna, dia akan hilang, sifatnya fana, sifatnya yang fatu. Yang pertama terabadikan di dalam surat An-Nisa ayat 96. Ma'indakum dan fatu wa ma'indallahi baqi. Apa-apa yang ada di sisi Allah dia kekal, dan apa-apa yang ada di sisi kita, apa-apa yang ada di sisi kalian, maka dia akan sirna, akan lenyap. Di dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, hanya redaksinya saja yang berbeda, substansinya sama. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini fana sifatnya. Wa yubaq, tidak kekal, akan lenyap, akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah. Dalam hidup terkadang kita dibenturkan oleh 2 keinginan. Terkadang antara keinginan memprioritaskan dunia dan keinginan memprioritaskan akhirat. Dalam hidup terkadang kita dibenturkan oleh 2 kepentingan, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Dalam kacamata agama kita, hakikatnya agama kita tidak mengenal istilah dikotomi, pemisahan antara dunia dan akhirat. Dunia Allah jadikan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mazra'atul akhirah, sebagai jembatan kita buat akhirat. Dunia Allah ciptakan sebagai ladang amal buat akhirat. Akhirat adalah sebuah tempat di mana kita akan memetik hasil-hasil ketika kita menanam tanaman di dunia. Sehingga di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang dalam hidup di dunia ini sekecil apapun dia melakukan satu perbuatan baik, maka di akhirat nanti dia akan melihat. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan buruk dilakukan oleh seorang hamba di muka bumi, nanti pada yaumul akhir dia pun akan melihatnya, menyaksikannya. Dalam surat At-Takasur, menyaksikan amal perbuatan kita di akhirat itu adalah disebut dengan ainul yaqin. Menyaksikan huru hara yang ada di kuburan itu disebut dengan ainul yaqin. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megah dalam kehidupan dunia telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir. Dalam seperti itu kalian senantiasa dilalaikan oleh dunia, kalian baru akan sadar ketika kalian sudah ziarah kubur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, ketahuilah kalian akan mengerti nanti saat masuk alam kubur. Tsumma kalla saufa ta'lamun, sekali lagi kalian akan mengerti. Kalla law ta'lamuna ilman yaqin, saat di alam kubur, huru hara yang ada, siksaan yang ada, kejadian-kejadian yang ada, yang kita ketahui di dalamnya hanya sebatas ilman yaqin. Dan nanti di yaumul akhir, apa yang terjadi di sana kita tidak hanya semata-mata dengan ilman yaqin, tapi ilman yaqin. La tarawunnal jahim, melihat langsung neraka jahanam, itu yang disebut dengan ainul yaqin. Jamaah rahmatullah. Kemudian di sana nanti salah satu di antara yang penting Allah katakan di ayat selanjutnya, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti pada hari itu kalian akan dipertanggungjawabkan oleh kalian semua kenikmatan yang Allah berikan ketika kalian di muka bumi. Di antaranya kenikmatan tersebut 2. Ketika turun ayat ini, sahabat Rasulullah SAW yang senior pertama bertanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq.
Ya Rasulullah, di rumahku aku memiliki batu besi, aku memiliki kuda yang aku tambat, aku memiliki sekian ladang sawah ya Rasulullah. Apakah semua itu termasuk dengan yang disebut kenikmatan yang Allah berikan kepadaku? Apakah semua yang aku miliki tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada yaumul akhir? Katakan ya Rasulullah, ya Abu Bakar, semua yang kau miliki di rumahmu, kudamu, baju besimu, ladangmu, itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepadamu dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar Siddiq menangis. Kemudian sahabat Nabi yang kedua, yaitu Utsman. Ya persis pertanyaannya sebagaimana Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah istriku di rumah, anakku di rumah? Apakah senjataku yang ada di rumah? Bisnis-bisnis yang aku miliki di rumah dan di luar rumah, apakah itu termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepadaku dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Wahai Umar, wahai Utsman, wallahi, jangankan senjatamu, usahamu, bisnismu, setetes air yang ada di rumahmu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada yaumul akhir, kata Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, Ali tidak jadi bertanya karena dia sudah paham apa yang dimaksud kandungan summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dalam sebuah hadis sahih mengatakan, hadirin jamaah rahimakumullah, jadi agama ini tidak pernah memisahkan antara dunia dan akhirat. Dunia Allah jadikan sebagai ladang amal kita untuk akhirat. Dunia Allah jadikan sebagai ujian buat kita. Siapa di antara kita yang baik amalnya? Dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Adanya orang yang hidup di muka bumi ini, adanya orang yang menghadap ke hari kiamat Allah, dia meninggal dunia. Itu adalah salah satu ciptaan Allah sebagai ujian buat kita. Dalam rangka apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang baik amal? Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika sahabat bertanya tentang yang dimaksud baik amalnya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud tentang seseorang yang baik amalnya nanti di yaumul akhir yang berbahagia, mereka yang berbahagia? Kemudian Rasulullah menjawab, ya ashabi haulai, mereka itu yang baik amalnya yang nanti mendapatkan kebahagiaan pada yaumul akhir adalah mereka yang ketika di dunia direkam jejak mereka benar melaksanakan amal soleh sampai di akhir hayat mereka mendapatkan husnul khatimah. Kemudian Rasulullah berkata lagi dalam sebuah hadisnya, ya ashabi man 'asha 'ala syai'in mata 'alaiha wa man mata 'alaiha bu'itha 'alaiha. Wahai sahabat-sahabatku, orang-orang yang di dunia ini rekam jejaknya senantiasa gemar beramal saleh dan di akhir hayatnya dia mendapatkan husnul khatimah, itu sangat tergantung dengan apa yang menjadi dominan dalam hidup dia. Dia mendapatkan husnul khatimah sangat tergantung dengan apa yang menjadi dominan dalam hidup dia. Kalau hidupnya yang menjadi dominan adalah dunia, maka kira-kira seperti itulah di akhir hayatnya. Kalau hidupnya dia lepas dari tanggung jawab kewajiban dia yang Allah bebankan kepada dia, maka seperti itulah dia akan mati nanti. Imma fil ma'siyah wa imma fil ta'ah. Baik dia mati dalam keadaan maksiat atau sebaliknya dia meninggal dunia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, apa yang dikatakan Rasulullah ini bahwasanya seseorang dia akan baik akhir hayatnya sangat tergantung dengan apa yang menjadi rekam jejak kita, apa yang menjadi dominan dalam hidup kita. Ada sebuah riwayat kisah di mana Rasulullah satu ketika menjenguk seseorang yang sedang sakit, sedang sekarat, bin nazar. Karena Rasulullah SAW yazuru rajul bin nazar. Rasulullah SAW satu ketika menjenguk ziarah ke salah seorang sahabat yang sedang sekarat. Dan saat itu Rasulullah melihat sejenak sahabat yang sedang sekarat itu. Dan kemudian Rasulullah iltafata ila ahlihi, menoleh kepada kerabat keluarganya yang hadir saat itu, sedang menunggu ajal orang yang sedang sekarat tersebut. Maka kemudian Rasulullah berkata, ma asaba min hadza fulan innahu hayyun fa ka'annahu mayyitun. Apa yang menimpa orang ini, kata Rasul, apa yang menimpa orang ini masih hidup tapi seperti orang mati.
Dikatakan mati masih hidup. Apa yang menimpa orang ini sehingga seperti ini parah sakitnya orang ini? Kemudian Rasulullah berkata, "Idza ma yuhibbu 'inda sihhatin." Kalau begitu kegemaran orang ini saat masih sehatnya apa? Hobinya apa saat dia masih sehat? Puncak cita-cita dia apa saat dia masih sehat? Ambisi dia saat masih sehat itu apa, kata Rasulullah? Semua sahabat, semua yang hadir yang sehat saat itu, keluarga sipuran yang sedang sekarat, saling tatap mencari jawaban pertanyaan Nabi. Dan ketemulah, wahai Rasulullah, sipuran ini saat masih sehatnya hidupnya amat sangat disibukkan dunianya dan dia sehingga lupa akhiratnya. Udkur duniamu, kalau begitu sebut dunia yang dimiliki orang ini, kata Rasulullah. Maka disebutlah kekayaan satu persatu yang dimiliki orang yang sedang sekarat. Ya Rasulullah, orang ini punya tanah di Sufah. Sebut Ardun di Sufah, Sufah antara Mekah dan Madinah. Taruhlah begini ilustrasinya. Ya Rasulullah, orang ini punya tanah di Jakarta, punya tanah di Medan, punya tanah di Bandung, punya tanah di Bogor. Semua kekayaannya disebut. Sehingga keluarga karena saking banyaknya terlupa dan tidak lagi mampu menyebut kekayaan yang dimiliki. Rasulullah memaksa, sebut kekayaan orang ini. Keluarga menyerah dan tiba-tiba orang sakit itu terbangun dan mengucapkan kekayaan yang masih tertinggal yang disebut oleh keluarganya yang lain dan kemudian meninggal dunia. Ya, Imam Hasan Basri mengatakan kisah tersebut mencerminkan orang tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, akhir hidup yang buruk. Di lain kisah, tidak lagi di zaman Rasulullah, di zaman sahabat namanya Imam Hasan Basri. Kejadiannya sama. Orang sakit, Imam Hasan Basri datang dan kemudian berkata, sebagaimana Rasulullah berkata, orang ini kenapa? Orang ini masih hidup, tapi seperti orang mati. Imam Hasan Basri juga bertanya, apa kegemaran orang ini saat dia masih sehat? Semua keluarga menjawab, wahai Imam, si fulan saudara kami ini saat masih sehatnya amat sangat suka main perempuan yang bukan mukanya. Imam Hasan Basri, tidak ada salahnya kalian datangkan wanita cantik yang ada di sini. Didatangkanlah wanita tercantik yang ada di wilayah tersebut. Disuruh duduknya wanita tersebut di samping orang yang sedang sekarat. Dan tiba-tiba orang sekarat itu bangun sehat. Dan dipeluknya wanita yang bukan muhrim itu. Dan kemudian meninggal dunia. Dari kisah ini, lain hadis maka Rasulullah mengatakan, man ansha ala syai'in ta'ala. Barang siapa yang hidupnya dikuasai oleh sesuatu, kira-kira seperti itulah gambaran akhir hayat seseorang. Jamaah rahimakumullah. Jadi dunia ini, siapapun kita, apapun ambisi kita dalam kehidupan dunia, agama tidak pernah melarang. Cita-cita kita setinggi langit, agama kita tidak pernah melarang. Kita memiliki fasilitas hidup yang lengkap dalam kehidupan dunia ini. Agama tidak pernah membatasi dan melarangnya. Tidak pernah dilarang. Selama cara-cara kita menempuh dunia yang kita miliki dengan cara yang Allah halalkan. Cara-cara kita menempuh memperoleh dunia dengan cara yang ada di dalam syariat Allah. Kerangkanya, bingkainya, premnya sesuai dan tidak keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian jamaah rahmatullah? Pertanyaan Allah nanti, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti pada hari kiamat kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Yang dimaksud adalah, adakah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menjadikan kalian lalai dari kehidupan akhirat? Jadi jamaah rahimakumullah, setetes air sekalipun kalau setetes air tersebut menjadikan kita lalai kepada Allah, itulah yang akan kita pertanggungjawaban nanti pada yaumul akhir. Sekian sen harta yang kita miliki, kalau harta itu bisa membawa jalan kita ke jalan Allah, maka itu juga nanti akan menyelamatkan kita jamaah rahimakumullah. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita camkan firman Allah tadi sebagai muqaddimah surat An-Nisa ayat 96 surat Ar-Rahman, bahwa apa-apa yang kita miliki akan banyak. Maksudnya apa? Bukan larangan kita memiliki apa-apa, bukan. Abu Bakar As-Siddiq pernah meminta wasiat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang dengan doa tersebut aku akan selamat dari dunia dan akhirat, dari fitnah dunia dan akhirat. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, qul, wahai Abu Bakar, katakan, ucapkan dalam doamu, Allahumma ja'al hadhihi dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini hanya berada di dalam genggamanku saja. Jangan kau jadikan dunia ini bercokol di dalam hatiku. Hadirin jamaah,
Beda. Bedakah dunia yang hanya ada di genggaman kita dengan dunia yang bercokol di dalam hati kita? Sangat berbeda. Dunia yang hanya ada di dalam genggaman kita, manakala dunia tersebut tidak akan melukai hati kita. Tapi kalau dunia bercokol di dalam hati kita, manakala dunia tersebut hilang, Allah mengambil dunia kita, maka dia akan melukai hati kita. Jadi jamaah rahimakumullah, cita-cita kita tidak pernah dilarang oleh agama. Menempuh jabatan tertentu dalam kehidupan dunia tidak pernah dilarang, tapi hanya sebatas berada di dalam genggaman kita. Jangan sampai bercokol di dalam hati kita, sehingga ketika Allah meminta dunia kita tidak merasa menahannya karena pikir, menahannya karena merasa susah payah mencari memperoleh dunia tersebut. Kita rela, bahkan tidak hanya seberapa Allah berikan, tapi seberapa yang saya merasa perlu di jalan Allah saya berikan. Jamaah rahmatullah. Hadirin jamaah rahmatullah. Inilah dua ayat yang menjadi tadabbur kita, renungan kita pada hari Jumat kali ini. Yang mari sama-sama kita sebagai hamba Allah yang cepat atau lambat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti nanti. Ya, bahwasanya kalla saufa ta'lamun, kalian akan mengerti nanti. Kalian akan memahami semua apa-apa yang dibenarkan dalam Al-Quran, apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, apa-apa yang ada dalam Sunnah Rasulullah SAW. Nanti akan nampak dan akan nyata dengan bahasa surat At-Takasur. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Adallahu yakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulih ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah khassana bi khairi kitabin unzil wa khairi nabiyyin ursil wa atamma ni'matahu bi a'zami dinin syuri. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum wa raditu lakum al-islam dinan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تسليما عدد ما أحاط به علمك وحط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا سميع الدعاء وكافي المهمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين أعداءك وأعداء المسلمين أعداءك وأعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من نعمته يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.